Banjir masih merendam ribuan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Bahkan di beberapa lokasi ketinggian banjir mencapai 2 meter. Sudah lebih dari sepekan, banjir melanda puluhan desa dan kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo. Beberapa desa dan kelurahan sudah surut, namun banyak desa lainnya ketinggian banjir di permukiman warga justru bertambah. Seperti sejumlah kelurahan yang berada di pesisir Danau Tempe, ketinggian banjir terus bertambah. Kondisi ini terjadi karena aliran sungai dari Walane yang melewati wilayah itu meluap. Sudah lebih dari sepekan banjir melanda puluhan desa dan kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo. Lalu bagaimana kondisi saat ini? Kita sudah terhubung dengan reporter TV One Hendra Sutomo dari Wajo. Selamat pagi Hendra, bagaimana situasi saat ini? Banjir apakah masih melanda di beberapa lokasi di sana? Ya betul sekali, selamat pagi. Jadi saat ini saya melaporkan dari Kelurahan Lelo di Kecamatan Tempe. Di pemukiman ini seperti di belakang saya ini, ada kurang lebih 400 lebih rumah di Kelurahan Lelo ini. Dan beberapa titik di sini ketinggian air berkisar 1 hingga hampir 2 meter. Walaupun sepekan sudah banjir yang merendam pemukiman ini, warga tetap bertahan karena memang rumah-rumah mereka ini merupakan rumah panggung. Dan dalam sepekan ini ribuan warga, khususnya di Kelurahan Tempe ini, walaupun sepekan sudah pemukiman mereka terendam, hingga saat ini mereka belum mendapat bantuan begitu. Ya, Hendra, selain Lelo, wilayah mana saja yang kondisi banjirnya masih cukup parah? Di Tempe ini ada 4 kelurahan yang cukup terendam, seperti di Kelurahan Watalipue, kemudian Kelurahan Matirota Parang, kemudian Kelurahan Salok Bintalen, dan Kelurahan Lelo. Walaupun pada awalnya sepekan kemarin ada 26 desa dan kelurahan yang terendam, namun seperti di daerah Sabamparu, di wilayah mereka itu sudah mulai berangsur-angsur surut, bahkan surut. Namun di Kelurahan Tempe, karena merupakan daerah pesisir Danau Tempe, di mana aliran sungai Walanae berkumpul di Danau Tempe ini, sehingga menyebabkan ribuan rumah di daerah-daerah pesisir Danau Tempe ini masih sampai saat ini masih terendam banjir begitu. Ini artinya masih cukup parah di Kelurahan Tempe begitu ya. Lalu bagaimana dengan kondisi warga saat ini? Tadi Anda mengatakan mereka masih tetap berada di rumah. Bagaimana kondisinya? Betul, karena merupakan bisa dikatakan bahwa setiap cuaca ekstrim atau musim hujan, daerah ini sering kerap terjadi banjir. Jadi mereka tetap bertahan karena memang rumah-rumah mereka itu terbuat dari rumah panggung. Dan apabila air semakin naik, mereka akan membuat lagi semacam panggung di atas rumah untuk mereka bertahan, begitu. Lalu sejauh ini untuk bantuan logistik, apakah masih terus disalurkan? Untuk di Kelurahan Tempe ini, sampai saat ini masyarakat belum mendapatkan bantuan. Namun yang mereka sangat butuhkan di sini adalah bantuan bambu. Bantuan bambu ini digunakan untuk menyangga rumah-rumah mereka dan membuat semacam jembatan titian dari rumah ke rumah, dan untuk menahan lajunya enceng gondok apabila musim angin tiba. Karena enceng gondok ini ketika berkumpul di pemukiman atau di rumah-rumah warga, ini bisa menyebabkan rumah warga menjadi rubuh, begitu. Baik Hendra, lalu apa yang membuat banjir ini tidak kunjung surut? Sudah lebih dari sepekan. Ini disebabkan masih tingginya curah hujan di daerah hulu. Memang harus dikatakan bahwa semua daerah aliran sungai Walanae dari hulu akan mengarah ke Danau Tempe sebelum keluar di daerah Teluk Bone. Mereka akan berkumpul, air ini akan berkumpul di Danau Tempe, sehingga menyebabkan daerah pesisir Danau Tempe ini akan terendam. Biasa banjir ini berlangsung berbulan-bulan, begitu yuk. Baik, terima kasih Hendra Sutomo mengabarkan langsung dari Wajo, Sulawesi Selatan. Kami harapkan semoga banjir ini cepat surut. Terima kasih Hendra.